angka-angka yang ini adalah angka-angka yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya kalian bisa lihat di sini. Ini F hitungnya 3,883. F hitungnya. Signifikannya 0,037 itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima ya. Kesimpulan H0 ditolak ya kalau lebih kecil. Berarti ada perbedaan antara ketiga cara bekerja mendapatkan uang tadi ya dengan pendapatan yang mereka terima itu ada perbedaan ya dari buruh, tani dan lain-lain itu ada perbedaan dan itu sangat signifikan ya signifikan ya, dari angka di tabel ANOVA ini. Tuh, ya. Nah, kalau ini ya di post hoc ini kita bisa melihat signifikansi antara pekerjaan tani sama buruh gitu. Ada hubungannya nggak? Maksudnya tuh ada perbedaan nggak gitu? Ya, tani sama buruh. Ternyata kalau tani sama buruh itu tidak ada perbedaannya ya karena H0 yang diterima di sini signifikannya 0,461. Artinya lebih besar dari 0,05 ya. Jadi tidak ada perbedaan antara tani dan buruh. Tapi yang ada perbedaan adalah tani dengan yang lainnya nih 0,033 lebih kecil dari 0,05. Ya, itu berarti signifikan. Jadi ada perbedaan tuh, ada perbedaan pendapatan antara tani dengan yang lainnya. Sekarang buruh dengan tani. Ya sama aja dengan tani sama buruh ya. Sekarang buruh sama yang lainnya ternyata tidak ada perbedaan juga di sini. Nah, di sini semuanya signifikansinya ada tuh. Tinggal kalian lihat sendiri ya. Antara mana dengan mana. Dan ini bisa dijadikan kesimpulan ya. Jadi yang betul-betul ada perbedaan tuh antara pekerjaan mana dan mana, yaitu antara tani dan lainnya. Terus antara apa lagi? Ya, antara tani dan lainnya ya. Kalau buruh sama aja, tidak ada perbedaan. Nah, ini interpretasinya ada di sini. Ya, tadi rata-rata sudah ada di tabel itu. Di sini ada interpretasinya. Nah, interpretasi untuk post hoc yang barusan Ibu sebutkan, ya. Jika di tabel ANOVA H0-nya diterima, maka post hoc nggak usah dibaca. Tapi kalau di uji ANOVA diterima, H1-nya yang diterima, maka post hoc wajib dibaca. Ya. Nah, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Ya, tadi kamu sudah Ibu tunjukin nih, seperti yang tadi itu, signifikansinya itu antara apa dan apa udah jelas di sini ya. Jadi yang perbedaannya mencolok itu kalau lebih kecil dari 0,05, semakin kecil semakin berbeda. Nah, itu ujinya udah sampai situ ya, uji Bentroni. Nah, untuk uji lanjut mana yang digunakan, maka kembali kita lihat tabel tes covariance. Bila hasil tes menunjukkan varian yang sama, variannya sama, maka uji lanjut digunakan adalah uji Bentroni.
Namun bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji James-Howell. Dari tes of homogeneity menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, maka uji lanjut post hoc test digunakan adalah uji Bonferroni. Uji Bonferroni itu yang tadi ya, yang kita centrang itu tadi. Nah, kenapa disebut tadi di sini disebutkan uji homogeneity menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama atau homogen, itu karena yang tadi itu ya, yang lebih dari 0,05 Ibu bilang kan itu homogen kata Ibu kan itu. Ya. Maka post hoc wajib dicek. Nah, itulah hasil dari output SPSS ANOVA satu jalur ya, uji ANOVA analisis varian satu jalur. Satu jalur artinya hanya misalnya hanya satu, tapi terdiri dari beberapa kelompok. Gitu. Seperti tadi mesin sama mesin gitu ya, mesin produksi, tapi ternyata mesin produksinya terdiri dari beberapa kelompok gitu, mesin bubut, mesin pres, tapi sama hasilnya tuh untuk memproduksi sesuatu barang. Gitu. Jadi satu variabel X, satu variabel Y, hanya saja variabel X-nya lebih dari 3 kelompok. Lebih dari 2 kelompok. Oke, Ibu rasa ini cukup ya sampai di sini. Ibu stop. Kalau ada yang kalian tanyakan, boleh tanyakan di WA Group. Ibu, materi hari ini sama yang minggu kemarin tolong dikirimin ya, Bu. Iya, iya.